Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Atorik dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Perubahan Jenis Hewan dan Tumbuhan di Dalam Tanah. Kelompok ini terdiri dari Teresa Nafisadian, Surya Aditya, Muhammad Noval Atorik, saya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu fauna di dalam tanah. Kelompok hewan tanah sangat banyak dan beraneka ragam, mulai dari protozoa, rotifera, nematoda, annelida, moluska, arthropoda, hingga vertebrata. Hewan tanah dapat pula dikelompokkan atas dasar ukuran tubuhnya, kehadirannya di tanah, habitat yang dipilihnya, dan kegiatan makannya. Berdasarkan ukuran tubuhnya, hewan-hewan tanah tersebut dikelompokkan atas mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Ukuran mikrofauna berkisar antara 20-200 mikron. Mesofauna 200 mikron sampai dengan 1 cm. Dan makrofauna lebih dari 1 cm ukurannya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ukuran tubuhnya, yang kedua berdasarkan kehadiran tanah, yang ketiga berdasarkan habitat. Oke, kita pertama masuk ke berdasarkan ukuran tubuhnya. Berdasarkan ukuran tubuhnya terbagi menjadi 4. Yang pertama mikrofauna, mesofauna, makrofauna, dan megafauna. Yang pertama mikrofauna. Mikrofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya berkisar dari 0,2 mm. Contohnya protozoa, nematoda yang menjadi mikropredator bagi mikroorganisme lain serta menjadi parasit pada tanaman. Yang kedua mesofauna. Mesofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuh berkisar antara 0,2 sampai dengan 2 mm. Contohnya adalah mikroarthropoda, Solebolan, Acarina, Termintes, Olgasaeta, dan lain-lainnya yang menjadi pengurai utama seresah atau bahan organik lainnya. Yang ketiga ada makrofauna. Makrofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya berkisar antara 2 sampai 20 mm yang terdiri dari herbivora dan karnivora. Contohnya arthropoda yaitu krustasea seperti kepiting, silpoda seperti kelabang, diploda kaki seribu, dan lain-lain. Yang terakhir, megafauna. Megafauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya berkisar antara 20 sampai 200 mm. Contohnya adalah Megascolicidae, insektivore, atau invertebrata besar lainnya. Oke, kita masuk ke bagian B, berdasarkan kehadiran tanahnya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama temporer, transient, periodik, dan permanen. Yang pertama temporer. Temporer yaitu hewan yang memasuki tanah dengan tujuan bertelur. Setelah menetas dan berkembang menjadi dewasa, hewan akan keluar dari tanah, misalnya di preta. Yang kedua transient. Transient yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya berlangsung di atas tanah, misalnya kumbang. Yang ketiga periodik. Periodik yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya di dalam tanah. Hanya sekali hewan dewasa keluar dari tanah untuk mencari makan, dan setelah itu masuk kembali, misalnya Collembola dan Acarina. Dan terakhir permanen, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya selalu di dalam tanah dan tidak pernah keluar dari dalam tanah, misalnya nematoda dan protozoa. Dan terakhir berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada epigeon, hemidafon, dan ketiga eudafon. Pertama epigeon. Epigeon itu hidup pada lapisan tumbuh-tumbuhan di permukaan tanah. Yang kedua hemidafon, yaitu hidup pada lapisan organik tanah. Yang ketiga eudafon, yaitu hidup pada tanah lapisan mineral. Oke, selanjutnya akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Radikula berasal dari biji, strukturnya halus dan bergerak menembus tanah.
Radikula dari biji akar berkembang menjadi akar utama atau sering disebut dengan akar tunggang. Karakter atau ciri-ciri akar. Yang pertama, akar umumnya tidak berwarna hijau dan berada di dalam tanah dan bersifat positif geotropik, minus fototropik, dan positif hidrotropik. 2. Tidak memiliki mata tunas. Yang ketiga, tidak memiliki nodus dan internodus. Yang keempat, akar memiliki rambut akar yang bersifat uniseluler. Selanjutnya, sistem perakaraan. Yang A, akar tunggang atau taproots, merupakan akar lembaga radikular yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang lebih kecil. Akar tunggang dibedakan menjadi, yang pertama, akar tunggang tidak bercabang dibedakan berbentuk tombak, pangkal besar meruncing ke ujung, seperti terlihat pada wortel. Nama lainnya Daucus carota. Selanjutnya berbentuk gasing, pangkal besar membulat seperti pada bengkuang. Yang terakhir berbentuk benang, akar tunggang seperti akar serabut seperti pada kratok. Yang kedua, akar tunggang yang bercabang. Secara morfologi, bagian akar dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tudung akar, root cap, daerah pembelahan, meristematic zone. Yang ketiga, daerah pemanjangan, elongation region. Yang keempat, daerah pematangan, maturation region. B. Sistem akar serabut. Merupakan akar lembaga yang dalam perkembangan sistem akar serabut dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tanaman akar tersusun dari akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Contoh, padi. Namanya Oryza sativa. Kedua, tanaman akar tersusun dari akar serabut agak besar dan kaku. Contoh, kelapa. Namanya Cocos nucifera. Yang ketiga, tanaman akar tersusun dari akar serabut agak besar, masing-masing tidak banyak cabang. Contoh, pandan buah merah. Nama lainnya Pandanus conoideus. Akar mempunyai sifat dan tugas khusus sebagai berikut. Yang pertama, akar udara atau gantung tumbuh ke arah tanah. Yang kedua, setelah mencapai tanah berfungsi menyerap dan unsur hara dari tanah. Bagian yang ada di atas tanah berubah menjadi batang. Yang ketiga, akar penggerek atau pengisap. Ada pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit untuk mengambil air dan hara dari tanaman inang. Akar pelekat keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat untuk menempel pada tiang panjat lada. Namanya Piper ningrum. Yang terakhir, akar napas. Cabang-cabang akar tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga muncul dari permukaan tanaman. Modifikasi dari akar. 1. Modifikasi dari akar tunggang. 2. Non-related root. 3. Respiratory roots. Modifikasi dari akar adventif. 1. Akar adventif sebagai tempat cadangan makanan. 2. Stir roots. 3. Proof roots. 4. Brittle roots. 5. Akar pemanjat. 6. Foliar roots. 7. Akar penghisap. 8. Assimilatory. 9. Hygroscopic roots. 10. Contrailate roots. 11. Root stomes. Batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berasal dari coleoptile. Sifat umum batang biasanya berbentuk silinder atau bersegi, mempunyai ruas yang dibatasi buku-buku dan pada buku ini terdapat daun. Tumbuh biasanya ke atas menuju arah cahaya, disebut juga dengan fototropisme. Memiliki banyak percabangan atau kelas dikotil. Umumnya tidak berwarna hijau, kecuali saat muda dan tanaman yang berumur pendek atau semusim fungsi batang. Mendukung bagian tanaman yang ada di permukaan tanah seperti daun, bunga, buah, biji, dan daun. Memperluas bidang asimilasi melalui percabangan, sebagai wadah transportasi, air dan unsur hara serta hasil asimilasi. Tempat penimbunan zat makanan, kadang-kadang bisa sebagai alat perkembangan biakan. Klarifikasi batang. Berdasarkan struktur batang dibedakan menjadi 1. Tumbuhan tidak berbatang jelas merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai batang sesungguhnya karena sangat pendek. Daun seakan-akan keluar dari bagian atas akar. 2. Tumbuhan berbatang jelas merupakan tumbuhan yang mempunyai batang sesungguhnya.
Tumbuhan berbatang dibedakan menjadi 1. Batang basah, herbaceous, lunak, dan berair. 2. Batang berkayu atau lignosus, keras dan kuat. 3. Batang rumput atau kalmus, tidak keras, punya ruas-ruas yang nyata, sering berongga. 4. Batang mondong atau kalmus seperti batang. 5. Rumput tetapi ruas-ruasnya lebih panjang. Penampang melintang batang dibedakan menjadi bulat, pipih. Permukaan batang dibedakan menjadi 1. Licin, 2. Berusuk, 3. Berarul, 4. Bersayap, 5. Berambut, 6. Berduri, 7. Memperlihatkan bekas daun, 8. Memperlihatkan bekas daun, 9. Penumpung, 10. Banyak lentisel, 11. Memperlihatkan lepasnya keras. Sifat cabang: geragi, wiwitan atau tunas air, sirung panjang, sirung pendek. Arah tubuh batang dibedakan menjadi tegak lurus, menggantung, berbaring, menjajar atau merayap, mengangguk, memanjat, membelit. Umur tumbuhan: anual, biennial, tahunan. Percabangan batang dibedakan menjadi monopodial, simpodial, merangkup, diskrotom. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, ada modifikasi batang dari subaerial, yaitu ada batang pelarian, stolon, shoulker, dan offset. Yang kedua, memodifikasi batang di permukaan tanah, yaitu ada umbi, rhizome, corm, dan umbi lapis. Yang ketiga, memodifikasi khusus batang. Yang pertama ada batang dan menjadi cabang Psilocyade, duri, dan Claudode. Yang kedua ada sulur batang. Di sini ada daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting dan pada umumnya merupakan bagian yang terbanyak pada tumbuhan. Daun terdapat pada batang. Bagian batang, tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun disebut dengan buku-buku atau nodus batang. Dan tempat di atasnya daun merupakan sudut antara batang dengan tangkai daun disebut dengan ketiak daun atau axilla. Fungsi daun, yaitu yang pertama, menyimpan cadangan makanan misalnya pada umbi lapis bawang merah atau allium cepa. Yang kedua, mengambil zat-zat makanan atau resorpsi. Yang ketiga, pengolahan zat-zat makanan atau fotosintesis. Yang keempat, penguapan atau transpirasi. Yang kelima, pernapasan atau respirasi. Di sini ada tipe-tipe daun dan bagian-bagian daun. Tipe daun antara lain daun biasa, daun kontiloden, sisik daun, braktea, brakteole, dan yang terakhir perians. Bagian-bagian daun, yaitu yang pertama upih atau pelepah daun, yang kedua tangkai daun, yang ketiga helaian daun. Dan di sini yang terakhir modifikasi daun. Yang pertama ada tendri daun, yang kedua tendri anak daun, yang ketiga duri daun, yang keempat sisik daun, yang kelima kantong daun, yang keenam daun bola, yang ketujuh kai daun, yang kedelapan pilode, yang kesembilan daun berdaging. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.